Alhamdulillah, sudah Oke, recording. baik. Pak Eko, Ya, dimulai dengan surat 38, 79 sampai 84. Ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim, surat Sad dimulai 79. Ya, Iblis berkata, silakan Pak Eko. ya, iblis berkata, Halo? halo, Halo udah, Pak. udah masuk saya, udah ada suaranya, udah, Surat saya dengar tuh, saya dengar, 38. ya, 38, 79 sampai Halo, 80. halo. Iya, dengar, Tad. Oh, udah? Halo, udah, Ya, ya. Oke, coba ya, surat 38 ya, surat ayat Sad 70 dimulai 79. sampai Iblis, 84 ya, ya. sampai 84. Silakan. Ya, iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Baik, coba perhatikan. Berarti di sini iblis itu minta apa, Pak? Ditangguhkan untuk disiksa. Untuk apa? Ya, Sampai manusia dibangkitkan. jadi proposal iblis kepada Allah itu untuk apa? Menggoda manusia. Karena dia ingin menggoda seluruh manusia nanti, maka dia minta waktu sampai nanti hari ditangguhkan. Berarti Ya. kan iblis itu dunia akhirat atau dunia saja nanti? Sampai dunia. Dunia saja kan? Kalau di akhirat kan Ya, udah nggak bisa kan? iya, Orang mati kan betul. sudah dengan tanggung jawabnya ya. Jadi Ya, target iblis itu menggoda manusia itu adalah sampai dia hidup di dunia. Kalau mati kan iya. selesai, makanya dia akan habis-habisan di situ. Hmm. Akan dengan segala cara yang intinya adalah ketika manusia itu nanti tergoda oleh iblis, maka dia jadi temannya untuk bareng di neraka nanti. Kan begitu kan Pak Eko kan? Ya, betul. Jadi iblis minta tangguh. Baik, ayat 80-nya. Allah setuju nggak? Allah berfirman, Mm-mm. maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Nah, jadi Allah setuju nggak Pak? Setuju. Nah, padahal coba ya Pak Eko pikir dengan logika Pak Eko ya. Ya, Iblis minta izin menggoda manusia. Dan kita tahu iblis itu kemampuannya luar biasa dan hanya Allah yang bisa melawan. iya. Tapi kenapa ya kok Allah izinkan iblis itu menggoda kita? Kan habis semua sebenarnya. Iya. Nah, coba menurut Bapak Ibu, kenapa sih kok iblis itu izinkan? Padahal jelas-jelas manusia itu makhluk yang lemah. Misalnya kalau iblis itu minta izin ke Pak Eko, misalnya, Pak Eko saya akan menggoda seluruh manusia. Kira-kira Pak Eko diizinkan nggak? Ya kalau saya janganlah. Kamu Nah, tapi kan mengajak tetap manusia izin. ke neraka. Kan jelas kan? Tapi kenapa Iya. izin Allah? Kok Allah mengizinkan? Tapi kan tetap izin Allah lebih benar ketimbang kita. Kemana Pak? Menurut Nah, logika kita misalnya harusnya jangan, tapi kok Allah tetap izinkan Pak? karena manusia diberi nafsu keinginan. Bukan. Kan untuk apa Allah mengizinkan iblis? Tujuan Allah tahu. Padahal Allah juga tahu kan manusia itu akan sangat mudah digoda iblis kan Pak? Iya, betul. Tapi kok seakan-akan, kan ini seakan-akan ya, seakan-akan Allah tuh tega. Kalau manusia itu tersesat kan begitu sebenarnya. Iya, iya. Berarti tujuan Allah tuh apa sih kok mengizinkan iblis gitu loh. Jadi untuk membedakan mana yang beriman sama Nah, yang tidak. 34 ayat 21. Silakan. Ya, 34 ayat 31. 21. 31 ya, Ted? 21. 21. Surat Al-Azab ayat 21. Sungguh. Surat Saba 34 ayat 21 ya. 34, maaf. Ya. Hmm. Surat Tat? Surat Al-Azab 34 ayat 21. Surat Saba. Ya, surat Saba ayat 21. Ya, silakan. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, Baik, terus. melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu.
Baik, jadi tujuan Allah mengizinkan iblis menggoda manusia dan jin itu apa Pak? Menurut ayat ini, surat ini. Untuk membedakan siapa yang beriman dengan hari akhir. Berarti kan tujuannya adalah supaya Allah tuh tahu mana yang memang karena Allah, kan begitu kan Pak? Iya. Atau memang hanya karena keinginannya sendiri. Mana yang Hmm. orientasinya dunia, mana yang orientasinya akhirat. Kan seperti itu sebenarnya tujuannya. Iya, iya. Jadi Allah mengizinkan iblis menangguhkan dia sampai nanti hari kiamat itu supaya Allah tuh tahu mana yang benar-benar yakin kepada Allah, yaitu berarti orientasinya akhirat, mana yang hanya sekedar dunia kan? Iya, betul. Benar nggak? Padahal Iya. jujur saja, setiap manusia ketika diberikan masalah, tujuannya tuh supaya selesai atau supaya bertakwa, Pak? Tujuannya supaya bertakwa. Enggak biasanya manusia itu kalau diberikan Oh suatu iya, permasalahan. selesai Tat. Iya. Nah, berarti dunia atau akhirat? Dunia Iblis orientasi. masuk nggak? Masih senang sekali. Masuk. Atau Iya. misalnya kita diberikan masalah. Diberikan masalah tuh karena kita tuh jadi sakit hati atau jadi ikhlas biasanya. Jadi sakit hati Tat. Sakit hati itu dunia atau akhirat? Dunia, Nah, kalau ikhlas? akhirat. Jadi ternyata Allah sengaja mengizinkan iblis itu sekedar menyeleksi. Mana Hmm. yang benar-benar karena Allah, mana yang hanya memenuhi egonya saja gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Jadi iblis itu malah dipakai sarana Allah untuk menyeleksi manusia. Tapi kalau di posisi kita, loh kenapa ya kalau Allah izinkan iblis? Oh habis semua. Kalau di Iya. posisi kita pemikirannya gitu. Pasti kita habis neraka semua ya Tat. Nah makanya Allah sudahlah. Kalau sudah Allah izinkan itu pasti tepat. Kita tuh nggak akan nyampe gitu loh Pak. Pemikiran kita dengan pemahaman yang maksud Allah tuh nggak akan nyampe gitu loh. Iya. Makanya kita cuma dipaksa udah yakin bahwa semua kejadian atas izin Allah tuh yang terbaik sudah telan gitu loh Pak. Hmm. Ngerti ya? Baiknya ya? Ya, ya. Oke, lanjut 81-nya. Kan sudah diizinkan terus. Ya, kembali lagi ke surat berapa tadi? 33 ya, Tat? 38 ayat 8. 81-nya. Kan tadi 79 sampai 84. Iya. Eh. Surat Terus? ayat 81. Ya. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu Oke. hari akhirat. Nah, jadi iblis menggoda sampai manusia mati ya, selesai ya. Ya. Terus? Iblis menjawab, Mm-mm. demi kemuliaanmu, Mm-mm. pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Mm-mm. 83. Mm-mm. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Baik. Jadi iblis akan menyesatkan semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih atau yang ikhlaskan kepada Allah kan gitu kan Pak? Ya. Ini omongan siapa Pak? Setan. Omongan iblis ya? Ya, iblis. Pak Eko percaya nggak bahwa iblis itu tidak akan bisa menggoda orang yang sesat? Tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Percaya nggak? Yakin. Lah kan itu Yakin. omongan iblis. Iya, iya. Tapi Allah kan yang melindungi orang-orang yang ikhlas. Bukan. Kan iblis berkata bahwa semua orang aku sesatkan. Kecuali orang-orang yang ikhlas atau yang terpilih. Kan itu kan ayatnya kan Pak? Ya. Ini siapa? Iblis yang bicara. Nah, Pak Eko percaya? Enggak. Wah, ini jebakan ini. Loh bukan. Kan itu iblis yang ngomong. Ya. Semua manusia akan aku sesatkan. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Itu kan omongan iblis kan Pak? Ya. Pak Eko percaya? Ya, kalau ya percaya. Kenapa percaya? Kan itu iblis. Ya. Tapi kan Allah sudah janji. Bukan. Itu kan yang ngomong iblis. Berarti pelajarannya apa? Pelajarannya itu jangan lihat siapa yang ngomong. Tapi apa yang diomongkan. Meskipun dari mulut anak kecil atau keluar dari iblis, kalau memang omongan itu benar, kan kita percaya saja kan Pak? Nah ini Tat, yang tadi tanda tanya orang-orang Tat. Ya kan orang seringnya kan selalu menjas lihat siapa yang ngomong dulu kan Pak? Nah itu kan. Jadinya padahal ini kan jadi
Jadi Nah, senjata orang, lihat yang ngomong, nah, jangan lihat yang siapa yang nah, ngomong padahal gitu. seorang pelacur pun kalau ngomong kebenaran, kita harusnya percaya. Ya percaya. Ya, kita disuruh berprasangka baik dan waspada kan, Pak. Iya, Nah, itu ya. tuh dipraktekkan. Meskipun dari anak kecil, kalau itu kebenarannya sudah gitu loh, Pak. Makanya Pelajarannya Allah di situ. ngasih pelajaran, pembelajaran di Al-Quran itu kan, itu iblis yang ngomong, tapi kan kita tetap percaya. Iblis mengatakan Hmm, tidak akan bisa menggoda orang yang ikhlas. Ya udah, kita percaya juga kan, padahal itu iblis yang ngomong. Berarti ya. yang kita lihat tuh bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang disampaikan gitu loh, Pak. Pelajarannya di situ, Tat. Ya, paham ya? Pembelajarannya. Ya, Oke. Nah, ya, sekarang lanjut, Pak. Berarti iblis tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas kepada Allah. ya. Terus, Kecuali hamba-Hambmu yang terpilih di antara ya, mereka. yang bisa. Oke, lanjut terus. Allah berfirman, Hmm, maka yang benar adalah sumpahku, dan terus. hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Nah, jelas ini, Pak Eko. Berarti ketika iblis ngomong gitu, itu jadi rumus ya. Jadi kalau kita tidak ingin digoda iblis, berarti kita harus ikhlas secepatnya. Kan begitu kan? Ya, hmm. Jelas ya? Ya, ya, ya. Jadi kata kuncinya nggak usah lihat siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongkan. Keluar Hmm. dari mulut ustadz pun kalau dia salah ya nggak usah diikuti kan? Oh, ya, ya. Oke, jelas ya? Hmm. Oke, Ya, silakan. ya. Ayat terakhirnya, ayat 84. Allah berfirman, Hmm. maka yang benar adalah sumpahku, Hmm. dan yang kebenaran, hanya kebenaran, itulah yang aku katakan. Oke, terus? 85. Hmm. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu. Stop. Aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu. Kamu tuh siapa, Pak? Kamu setan ini, Tat. Ah, kan itu Allah lagi dialog dengan iblis kan? Ya, ya. Jadi Dengan kamu tuh iblis. siapa? Iblis Iblis. kan? Ya. Aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu iblis. Terus? Dan dengan orang-orang yang mengikutimu di Dan antara dengan stop. Dan dengan orang-orang yang mengikutimu. Berarti yang ikuti iblis itu yang apa? yang tidak percaya akhirat. Bukan. Yang tadi. Orang yang mengikuti itu, orang yang ikuti iblis yang apa? Lihat yang ayat atas tadi kita bahas. Orang-orang yang tidak ikhlas. Kan begitu kan, Pak? Ya, Padahal kita jujur saja di dalam menjalani kehidupan banyak ikhlasnya, banyak nggak ikhlasnya. banyak nggak ikhlasnya ya, Tat. Berarti termasuk kriteria nggak masuk jahanam. Wah, itu kriteria, Tat. Eh, Loh, yang hati-hati loh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak ikhlas atau niatnya misalnya tidak karena Allah, kan hasilnya kecewa, sedih kan begitu kan? Berarti betul. masuk kriteria nggak Pak? Aku Masuk akan kriteria. memenuhi jahanam dengan kamu dan orang-orang yang tidak ikhlas kan? Iya, iya. Hmm. Padahal saya Tat, mau nanya secara umum, orang kecewa, orang sedih itu wajar nggak secara umum? secara umum ya wajar, kebanyakan orang kan Tapi gitu. dia ikhlas nggak? Nggak ikhlas berarti, Tat. Berarti masuk kriteria nggak masuk jahanam? Kriteria yang masuk jahanam. Ya, ya, Tat. Nah, hati-hati lah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu misalnya sedikit saja kurang ikhlas kepada Allah, rumusnya Bapak Ibu berarti salah saat itu mengikuti iblis kan? Iya. Statement tadi di surat ayat 85-nya, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu. Berarti ketika Bapak Ibu tidak ikhlas, Bapak itu ikut siapa? Ikut iblis. Nah, berarti masuk mana? Neraka jahanam. Termasuk Nah, yang memenuhi ya, Tat. nah kan itu kan Hmm. silahkan Bapak Ibu bertanya kepada diri Bapak Ibu. Selama ini tuh Bapak Ibu tuh lebih banyak mana ikhlasnya atau tidak ikhlasnya? Hmm. Kan mudah Ya. mendengar. Taunya dari mana ya? Lihat aja hatinya. Masih kecewa nggak dengan makhluk? Masih kecewa nggak dengan keadaan yang diterima? Kan begitu kan? Iya. Tat, Nah, jadi intinya iblis itu hanya tidak menggoda orang-orang yang ikhlas ya, Tat. betul. Dan itu kan nggak ada cara lain. Hmm. Kan nggak ada tuh. Kan coba baca lagi ayat yang 83 kalau nggak salah ya Pak Eko. Coba. Ya. Kecuali hamba-hambamu Nah, yang kecuali itu apa? terpilih. Kecuali ya tidak ada lainnya. Berarti selain itu kan kena kan? Hmm. Dan selama ini kan Bapak Ibu sangat seakan-akan nggak ikhlas tuh ringan-ringan saja kan?
Iya. Padahal iblis Ini masuk nggak? masuk, Tat. Masuk sudah. Iya. Memberi apapun kalau nggak ikhlas ya itu temannya iblis. Nah Ya sekarang tuh. pertanyaan kedua, syarat amal diterima sama Allah apa? Syarat amal ya kita ikhlas, Tat. Nah yaudah. Hmm. Kan orang ramai tak lontong saya biasanya 6. Nah, paham nggak nih? Jadi intinya Ya. ternyata memang secepatnya lah, suka nggak suka kita harus merubah jiwa kita. Dari yang misalnya kita tidak ikhlas menjadi ikhlas. Cirinya apa sih kalau kita ikhlas? Ya ringan-ringan saja dan Ringan senang saja. melakukan gitu loh. Hmm. Misalnya, Iya, loh iya. saya mau ngaji. Saya kan harus begini lah. Kalau ngaji jadi berat, jadi merasa terpaksa atau nggak enak, kan itu udah sinyal-sinyal nggak ikhlas. Akhirnya cuma dapat capeknya aja kan. Iya. Saya mau bantu Puas. pengajian loh. Kalau berat ya janganlah. Itu sinyal-sinyal nggak ikhlas. Jadi rugi 2 kali kan. Iya, iya, iya. Sebelum Bapak Ibu melakukan, coba renungin dulu. Ini saya ikhlasnya nih. Tolong. Atau kemarin dari Pak Guru itu sudahlah. Setiap hari atau setiap menit atau setiap jam itu dalam melakukan segala kegiatan, Bapak Ibu selalu mohon ya Allah, bimbing saya di jalan yang lurus. Nggak enak nih situasi pas perjalanan, ingat lagi, oh ya Allah tolong bimbing saya di jalan yang lurus agar benar-benar dalam relnya, sehingga apa yang Bapak Ibu lakukan itu benar-benar ikhlas karena Allah. Akhirnya pahala dapat, Bapak Ibu dilindungi Allah dari godaan iblis, akhirnya hatinya tenang, melakukannya jadi senang, jadi ringan, kan begitu Pak cara orang itu. Iya. Ya, jadi jangan rugi 2 kali ya, sudah terpaksa tetap melakukan, pahala nggak dapat, iblis masuk, ya ngapain? Iya kan. Iya. Apapun kalau ya itu tadi, misalkan kita sedikit tergoda iblis, pasti kita nggak ikhlas ya, Tat, ya. Dan efeknya tuh akan berat, akan kecewa, itu efeknya udahlah. Makanya sebenarnya diajarin cara sabar itu adalah jangan lihat kejadiannya tapi lihat izin Allah. Itu kan maksudnya kembali kepada Allah gitu loh Pak. Karena ketika Bapak Ibu tidak melihat izin Allah, iblis pasti masuk. Dan Bapak Ibu akan fokus kepada kejadiannya. Udah itu aja. Iblis kok cepat sekali ya, Tan? Meskipun Ramadan dibelenggu tapi iblis. Nah, tapi iblis kan tetap ada. Iya. Hawanya tetap, karena kita ada nafsu kan. Ada nafsu tadi. Jelas ya, jadi orientasi iblis menggoda manusia, dia harus targetnya dunia. Padahal secara umum manusia itu kalau diberikan ujian atau masalah pasti ingin cepat selesai. Kan begitu kan? Bukan ingin menjadi takwa, ingin menjadi ikhlas itu nggak ada. Bahkan manusia itu kadang-kadang nggak peduli. Yang penting masalah selesai, ikhlas nggak ikhlas nomor 2. Kan begitu sebenarnya. Iya. Iya, dan itu yang terjadilah. Makanya jadi rugi kan buat apa. Iya. Betul. Baik, kalau gitu Pak Eko. Terima kasih ya. Untung punya ya Allah menunjukkan ada Ustadz Oke. Amin. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih Ustadz Oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.